Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita boleh dikumpulkan kembali oleh Tuhan untuk kita mau beribadah kepadanya. Mari kita mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk diberkati oleh Tuhan. Kita angkat satu pujian doa. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Diserahkan kepada hambanya untuk buat kita dalam doa. Umat Tuhan kita satu dalam doa. Tanamana ia toh puhusai. Kembali kami dipertemukan dalam hadirat Tuhan melalui ibadah pendalaman Alkitab lewat channel YouTube ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan pakai waktu sebaik-baiknya berada dalam hadirat Tuhan, merebut berkat yang Tuhan siapkan. Pertama-tama mohon ampun apabila ada kekurangan kelemahan. Basuh dan kuduskan kami demi kuasa firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa darah Tuhan Yesus, agar supaya semua kami yang mengikuti ibadah semua dikuduskan. Berhiaskan kekudusan masuk dalam hadirat-Mu. Kami boleh beribadah kepadamu, dan para pelayan-Mu boleh berdiri dengan pendampingan Tuhan, memberikan pelayanan yang berkenan kepadamu. Seluruh sarana prasarana pendukung sampai kepada penerangan listrik, jaringan, alat-alat perangkat yang dipakai untuk kami terhubung, Tuhan memberkati dan menolong semuanya. Tempat kami beribadah dikuduskan. Kalau ada pekerjaan setan, iblis, kuasa roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk berbakti, memuliakan, membesarkan nama-Mu dan memberikan pelayanan yang berkenan kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat dia, kami usir dan perintahkan tolak keluar pergi, enyah ke tempat-Mu dan jangan mengganggu kami. Darah Tuhan Yesus berkuasa yang membungkus dan menguduskan. Nakotahilipikustai. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu buka ibadah pendalaman Alkitab malam ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, kita sudah dibuka dalam doa, dan saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk memuji-muji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Berkuasa di bumi surga, berkata dalam
berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, memegang berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Puji Tuhan, tiba saatnya kita mau memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian doa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita berdoa. Sungguh benar ya Allah Bapa di dalam surga, Engkau Allah kami adalah Bapa yang setia, mengasihi, memelihara kehidupan kami. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan, yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa.
Saat ini Tuhan kami datang kepadamu, mau memberikan korban persembahan kami sebagai tanda syukur kami kepadamu Tuhan. Karena itu Bapa, kuduskan apalah hidup kami Bapa, sehingga kami memberikan kepadamu dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan memberkati benda-benda mati yang kami persembahkan, sehingga boleh menjadi jiwa-jiwa yang hidup, yang dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu dalam segala usaha pekerjaan mereka yang berbeda-beda. Berkati pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau kerjakan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan kita kepada Tuhan. Dan saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian doa. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa
kami serahkan kepada hambanya untuk bawa kita dalam doa. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Telah menikapi nai, kami bersyukur Tuhan boleh pertemukan kami dalam hadirat-Mu melalui channel YouTube ini untuk beribadah sekaligus belajar kebenaran firman-Mu, kitab Wahyu. Terima kasih kami telah memuji-muji nama-Mu. Kami pun telah memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Terimalah semua menyenangkan hati Tuhan. Urapan-Mu balik memberkati para pelayan-Mu yang telah menuntun sampai hati kami siap diisi oleh firman-Mu. Sekarang dan beberapa saat ke depan dalam ibadah ini kami rindu belajar isi hati-Mu, mempelajari kitab Wahyu. Tuhan, urapi hamba-Mu, berkati kami semua. Lalu biar kami dicerahkan, pengetahuan kami bertambah, iman kami bertumbuh. Kami mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Kami praktekkan dalam perjalanan kehidupan kami. Segala pekerjaan setan, iblis, kuasa roh jahat, kekuatan yang tidak senang mengganggu, menghalangi, mencuri konsentrasi perhatian kami dari berita firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir, kami tolak pekerjaan setan, keluar lagi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Nah, ketahuliku semaku tenai. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk tenang untuk mendengarkan isi hati-Mu. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali dalam ibadah ini untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan, khususnya kitab Wahyu. Saya ingatkan kita bahwa pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Ini ayat yang terakhir untuk Wahyu pasal 4 yang berisi pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Saya ulang baca dulu karena ini sangat penting. Ini intisari dari Wahyu pasal yang keempat. Wahyu pasal 4 ayat 11, Ya Allah, Tuhan kami, berlayaklah Engkau memegang ini kemuliaan dan kehormatan dan kuasa, karena Engkaulah yang menjadikan segala sesuatu, dan dengan kehendak-Mu juga sekaliannya itu ada dan sudah ada. Kita juga telah mempelajari pertemuan yang lalu bahwa baik keempat zat yang hidup maupun ke-24 ketua-ketua semuanya datang sujud menyembah, mengagungkan Tuhan. Ya, karena hanya Dia yang layak menerima kemuliaan, kehormatan, dan kuasa. Matius pasal 28 ayat yang ke-18, segala kuasa telah diberikan kepada Yesus Kristus, baik di bawah bumi, di bumi, dan di surga. Untuk itu, mari kita umat Tuhan, biarlah kita kembalikan semua kemuliaan, pengagungan hanya kepada Dia. Sekarang kita lanjutkan materi pembahasan kitab Wahyu. Hari ini dan beberapa saat ke depan, kita akan belajar kitab Wahyu pasal 5. Saya bacakan dari hal kitab dengan ketujuh meterai dan anak domba di atas aras itu. Jadi Wahyu pasal 5 berbicara tentang kitab dengan ketujuh meterai dan anak domba di atas aras itu. Ayat pertama, Wahyu pasal 5. Maka aku tampak di dalam tangan Dia yang duduk di atas aras itu sebuah kitab yang tertulis luar dalamnya dan bermeterai dengan 7 meterai. Dia yang duduk di atas aras itu adalah Bapakku. Pada waktu itu aku berada di bumi 3,5 tahun melakukan kehendak Bapakku. Dalam tangan kanan Bapakku ada satu kitab yang tertulis luar dalam dan bermeterai dengan 7 meterai. Kitab ini adalah suatu kitab rahasia dari rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang telah direncanakan oleh Bapakku di sorga. Rencana sempurna yang akan berlaku kelak pada akhir zaman ini. Jadi dalam Wahyu pasal yang kelima ayat 1 ini memberikan penggambaran bagaimana Dia yang duduk di aras itu berbicara tentang Allah Bapa. Pada waktu penglihatan ini memang seolah-olah digambarkan suasananya Yesus sedang berada di bumi, sedang mengerjakan pekerjaan yang mulia dari Bapa. Itulah untuk melakukan penebusan. Saya lanjutkan. Adapun buku ini aku belum mengetahuinya karena aku berada di bumi melaksanakan kehendak Bapakku. Itu sebabnya waktu aku mengajar kepada murid-muridku, aku berpesan kepada mereka bahwa hari kedatanganku tiada seorang pun yang tahu, bahkan aku sendiri tidak tahu. Perhatikan firmanku berikut ini dalam Matius 24 ayat yang ke-36. Tetapi akan hari dan ketikanya tiada diketahui oleh seorang jua pun, meskipun malaikat di sorga atau anak itu, melainkan hanya Bapa saja. Dalam Matius pasal 24 ini seringkali itu dijadikan sebagai patokan tunggal
bahwa perihal kedatangan Tuhan tentang rencana-rencana yang lain itu tidak diketahui oleh sang anak, hanya Bapa sendiri. Kita sedang belajar Wahyu pasal 5, bagaimana kitab Wahyu pasal 5 ayat 1 ini seolah-olah menggambarkan Yesus sedang mengerjakan pelayanan keselamatan, tugas untuk menyelamatkan umat manusia di bumi. Jadi itu satu hal yang terpisah. Bapa sedang ada di sorga. Tetapi nanti kita akan melihat dalam penjelasan-penjelasan lanjut bahwa kalimat ini tidak berlaku lagi sesudah Yesus mengerjakan pekerjaan pelayanan kepada seluruh umat manusia. Jadi hati-hati kita hamba-hamba Tuhan yang selalu mengutip Matius pasal 24 ayat yang ke-36 dalam penjelasan khotbah-khotbah kita bahwa anak itu tidak tahu. Ya, itu diucapkan ketika dia di bumi sebelum dia menuntaskan pekerjaan pelayanan penyelamatan itu. Tapi ketika dia sudah menuntaskannya, dia sudah mati, dia bangkit, maka kepadanya diberikan segala kuasa. Kitab ini bermeterai dengan 7 meterai. Angka 7 adalah angka sempurna. Jadi, ini adalah meterai yang sempurna. Dimeterai artinya tertutup sama sekali. Tak dapat dibuka kecuali seizin Bapakku. Kemudian aku diberi hak oleh Bapakku untuk membuka meterai ini. Jadi menurut penjelasan buku pengungkapan ini, kitab ini rupanya bermeterai dengan 7 meterai. Saya ingatkan kita, angka-angka di dalam Alkitab itu selain berbicara tentang angka biasa, juga punya makna rohani. Ya, misalnya angka 1 itu angka keesaan, angka 2 itu berbicara tentang firman dan Roh Kudus, angka 3 berbicara tentang Tritunggal, angka 4, kemarin kita belajar banyak bagaimana 4 saat yang hidup berbicara tentang 4 Injil sepenuh. 4 juga bisa berbicara tentang 4 mata angin, itu berbicara tentang 4 penjuru alam, itu berbicara tentang kesempatan bagi kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Angka 5 berbicara tentang ketebusan. Angka 6 berbicara tentang angka kemanusiaan. Ya, sebab dalam penciptaan, dalam Kejadian pasal 1, hari yang ke-6, manusia dibentuk dari tanah liat. Kemudian Tuhan menghembuskan nafas hidup. Lalu angka 7, kita sedang berbicara angka 7. Angka 7 ini berbicara tentang angka kesempurnaan. Jadi, kitab ini rupanya ditutup dengan 7 meterai. Itu artinya meterai yang sempurna. Dan tidak ada yang bisa berlayak untuk membukanya kecuali atas izin Bapa. Lalu nanti kita akan lihat pada pembahasan-pembahasan selanjutnya, ternyata bahwa anak domba yang telah tersembelih, dialah yang diberi hak oleh Bapa untuk membuka meterai ini. Makanya tadi dalam penjelasan sebelumnya, saudara, di situ ada ayat yang Yesus katakan anak sendiri tidak tahu. Iya, karena dia sedang mengerjakan pekerjaan pelayanan Bapanya di bumi. Tapi ketika dia sudah mati bangkit, kemudian dia menang, dia duduk di sebelah kanan Bapa, maka Bapa memberikan hak kepada Yesus untuk membuka kitab yang termeterai itu. Ayat yang kedua, Wahyu pasal 5. Dan aku tampak pula seorang malaikat yang gagah, yang memberitakan dengan suara besar katanya, siapakah berlayak membuka kitab itu dan mengoyakkan meterainya? Penjelasannya seperti ini. Malaikat yang gagah itu adalah malaikat Jibril, karena dia adalah malaikat pekabaran. Meskipun dia sebagai malaikat pekabaran dan berdiri di hadapan Allah, tetapi dia sendiri tidak berlayak mengoyakkan meterai dari kitab ini. Memang rencana keselamatan yang Bapakku adakan bagi umat manusia tidak bisa diketahui oleh para malaikat. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-12. Dikatakan rahasia itu hendak diketahui oleh malaikat, tetapi tidak diizinkan. Saudara tahu, Yesus telah menang atas maut. Dia yang layak membuka kitab yang bermeterai itu. Lalu saudara tahu, pada waktu meterai-meterai itu dibuka, itu artinya penutup selubung itu dibukakan, maka Tuhan bisa mengungkapkan rahasia dari kitab yang bermeterai. Saya katakan tadi dalam Wahyu pasal 5 ayat 1 bahwa di situ termaktub semua rencana penyempurnaan Tuhan untuk rencana-rencana ke depan yang mungkin sementara menuju kepada penggenapan. Malaikat yang gagah tadi yang disebutkan malaikat Jibril. Kemarin kita banyak belajar, malaikat Jibril ini malaikat pekabaran, beritakan pesan-pesan Tuhan. Dia juga merangkap sebagai malaikat penghukuman, tetapi malaikat sendiri tidak berlayak untuk mengoyakkan meterai ini kecuali anak domba yang telah tersembelih, itulah Tuhan Yesus. Ayat 3 Wahyu pasal 5. Maka baik di sorga,
baik di bumi atau di bawah bumi, seorang pun tiada yang cakap membuka kitab itu atau memandangnya. Penjelasannya seperti ini. Siapapun tak dapat membuka meterai dari kitab ini, baik di surga, baik di bumi atau di bawah bumi sekalipun. Bahkan memandang kitab ini juga tidak dapat, karena kemuliaan cahaya ilahi ada di dalam buku ini. Aku sendiri tidak mengetahui buku kecil ini, karena aku berada di bumi waktu itu. Aku sendiri pun belum beroleh kuasa sepenuh dari Bapakku, sebelum aku beroleh kemenangan terhadap iblis di Bukit Golgota. Tetapi sesudah aku bangkit dari antara orang mati, dan aku telah mengalahkan maut dan alam maut, barulah aku beroleh kuasa baik di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Kalau saudara perhatikan nanti dalam 1 Korintus pasal 15, ayat 54 sampai 56, dan Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Jadi kalau saya bisa tambahkan sedikit penjelasan dari buku Pengungkapan, memang ketika dijelaskan bahwa Tuhan sendiri, Tuhan Yesus, dia sendiri tidak mengetahui buku kecil ini rahasianya, itu karena dia sedang berada di bumi. Nah, mungkin ada yang katakan dalam hati, loh, dia kan Tuhan, masa dia tidak mengetahui? Tapi jangan salah Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Yesus oknum yang kedua Sang Firman berinkarnasi menjadi manusia, dia turun ke bumi untuk mengadakan penyelamatan bagi umat manusia, bukan berarti dia bukan Allah, dia Allah. Dia Allah 100%, tetapi dia juga manusia 100%. Jadi dari sisi kemanusiaannya pada waktu itu, ketika dia mengerjakan keselamatan bagi umat manusia, dia sedang bertutur bahwa dia tidak mengetahui buku kecil itu. Tetapi penjelasannya tadi, bahwa ketika dia sudah mengerjakan penyelamatan itu, Yesus mati, dia bangkit mengalahkan maut dan alam maut. Lalu dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18, segala kuasa telah diberikan kepada dia. Untuk itu, kita yang menjadi umat Tuhan jangan pernah takut. Tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa yang lebih hebat daripada kuasa yang Bapa telah berikan kepada Yesus. Lalu kuasa itu telah diberikan kepada gereja Tuhan. Saudara tahu, dalam Markus pasal 16 ayat 15-16, di situ luar biasa kuasa yang Tuhan beri. Di situ dikatakan orang percaya akan mengusir setan, akan menginjak ular. Wah, walaupun minum racun maut sekalipun tidak membawa bahaya. Dan itu sudah dibuktikan bahwa kuasa yang Tuhan izinkan diberikan kepada gereja Tuhan itu dibuktikan oleh murid-murid Tuhan, rasul-rasul Tuhan dalam Kisah Para Rasul. Jadi Kisah Para Rasul itu sebenarnya yang dikisahkan bukan adalah rasul-rasulnya, tetapi kisah perbuatan Roh Kudus dalam memakai rasul-rasulnya disertai dengan tanda heran, nubuatan bersama dengan pembelaan-pembelaan Tuhan. Untuk itu melalui penjelasan materi ini, saya sebagai hamba Tuhan harus menyampaikan sesuatu. Jangan anggap enteng kuasa Roh Kudus yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Hargai itu. Mari kita berikan diri kita untuk dikuasai, dikendalikan, untuk dituntun oleh kuasa Roh Tuhan. Apalagi kalau kita selalu mengetahui kebenaran, kita dihidupkan oleh Roh Tuhan. Saya percaya kedua paket lengkap ini akan menuntun kita kepada segala rencana Tuhan. Saya ulang-ulang seringkali, menuju kepada pendewasaan dan akhirnya sempurna di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Ayat yang keempat, Wahyu pasal 5. Maka sangatlah aku menangis, oleh sebab tiada seorang pun didapati berlayak membuka kitab itu atau memandangnya. Penjelasannya seperti ini. Rasulku Yahya ingin sekali mengetahui dari hal kitab kecil ini. Dia menangis. Rasul Yahya mengeluh. Kemudian datang pertolongan kepadanya. Jadi sebagai manusia bisa dimaklumi, karena Rasul Yahya atau Rasul Yohanes sedang mengalami pembuangan di Pulau Patmos tahun 94 sampai tahun 96. Masa-masa itu adalah masa yang tidak menyenangkan, mengalami pembuangan di sebuah pulau yang tandus, yang terpencil. Apalagi pada waktu itu Roh Kudus menuntun dia untuk mengadakan doa puasa selama 7 hari. Lalu saudara tahu bahwa ketika dia mengambil doa puasa itu, dibukakanlah kitab Wahyu ini. Kitab Wahyu bukan saja kitab yang ke-66, tetapi merupakan kesimpulan dari 65 kitab, sebab di situ termaktub seluruh rencana Tuhan dari awal sampai akhir. Bagaimana perjalanan gereja Tuhan menuju kepada kemuliaan. Di situ kita mendapatkan informasi yang luar biasa. Jadi bisa dimaklumi ketika Rasul Yahya menangis pada waktu itu karena dia sedih. Tubuhnya sedang letih, tubuhnya sedang lemah pada waktu itu, dan dia sangat merindukan supaya mengetahui rahasia ini. Ayat yang kelima, maka ada seorang dari antara segala ketua-ketua itu berkata kepadaku, janganlah engkau menangis.
Tengoklah, singa yang daripada suku Yehuda, yaitu akar Daud itu, sudah beroleh kemenangan, sehingga membuka kitab dan ketujuh meterainya. Penjelasannya seperti ini. Salah satu dari ke-24 ketua itu menolong Rasulku Yahya. Siapakah sebenarnya seorang ketua ini? Dia adalah juru bicara dari 12 Rasul Hujan awal, yakni Rasul Petrus. Rasul Petrus sudah meninggal waktu Rasul Yahya menerima wahyu ini dari aku. Jadi saya berikan penjelasan dulu Bapak Ibu Saudara, sebab biasanya dalam komunitas-komunitas orang yang berkecimpung dalam pekerjaan roh, ada beberapa yang biasanya sulit mengerti penglihatan-penglihatan yang bersifat profetik. Pernah ada yang bertanya, kenapa sudah dipakaikan mahkota? Nah sekarang kan belum, kita masih hidup di dunia. Saya seringkali katakan bahwa ini penglihatan profetik. Apa bedanya dengan seorang dari 24 ketua-ketua? Faktanya sekarang, kalau kita hubungkan dengan pembukaan rahasia firman Tuhan, khususnya belajar tentang peta zaman, kemana sekarang 12 Rasul Hujan awal, termasuk Petrus, yang sedang bertutur dalam penglihatan ini? Petrus itu sedang di dunia, jasadnya sudah bercampur dengan tanah. Dia sudah meninggal, termasuk rasul-rasul yang lain. Tapi kenapa dalam kitab Wahyu pasal yang kelima ayat yang sedang kita bahas ini, seolah-olah Petrus sedang berbicara kepada Rasul Yohanes. Ya, inilah penglihatan profetik bahwa itu akan terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, melalui penjelasan ini saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan, jangan lagi ragu. Memang penglihatan-penglihatan itu ada penglihatan yang sudah digenapi, ada yang sementara digenapi, tapi bagaimana kalau penglihatan itu bersifat profetik? Belum terjadi, tapi Tuhan sudah ingatkan. Untuk itu sangat bijaksana kita yang berkecimpung dalam pekerjaan roh, yang mengaku mengagungkan pekerjaan roh, terlibat di dalamnya. Kalau ada hal-hal yang belum kita pahami, mari kita banyak berdoa, bertanya kepada Tuhan, lalu terima dengan iman semua petunjuk-petunjuk Tuhan, karena itu untuk kebaikan kita. Jangan sampai kita meragukan, lalu akhirnya kita menghujat Roh Kudus. Saya lanjutkan. Siapakah yang berlayak mengambil dan mengoyakkan materai itu? Ialah singa dari suku Yehuda, yaitu akar Daud. Ini menunjuk kepada aku sendiri. Jadi memang singa dari suku Yehuda itu gelar dari Yesus. Seringkali dikatakan, akulah bintang fajar yang gilang gemilang, akar dan benih Daud. Itu yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus. Dia adalah singa dari suku Yehuda. Jadi ketika penglihatan-penglihatan berbicara tentang singa, tidak bisa kita comot begitu saja lalu kita katakan, oh itu iblis. Karena itu 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Coba kita pahami dulu intisari dari penglihatan, intisari dari pasal Tuhan. Oh ternyata singa ini bukan singa iblis, tetapi itu singa adalah gambaran tentang singa dari suku Yehuda. Itulah Tuhan Yesus. Saya lanjutkan. Perhatikan silsilah keturunanku secara manusia. Aku lahir dari suku Yehuda, anak keempat dari Yakub, atau yang sudah diganti namanya menjadi Israel. Sebenarnya yang beroleh hak untuk melahirkan aku secara manusia adalah Ruben. Tetapi Ruben kehilangan hak. Dia rupanya berbuat zina dengan gundik ayahnya. Simeon dan Lewi pun sudah kehilangan hak ini, karena mereka tidak dengar-dengaran dengan membunuh banyak orang. Kejadian pasal 34 ada peristiwa yang cukup memalukan, tapi ini dibuka terang benderang oleh kebenaran firman Tuhan. Saya sebutkan tadi anak perempuan satu-satunya Yakub atau Israel itu Dina. Mohon maaf, dengar dengan telinga rohani, itu mengalami pelecehan seksual pada waktu itu. Dan akhirnya saudara tahu, kakak-kakaknya Simeon dan Lewi begitu marah, lalu mereka mengatur siasat bahwa kalau kamu ingin menjadi bahagian dari keluarga, supaya kami serahkan adik perempuan kami kepadamu, Sikem yang dimaksudkan, maka ada syaratnya. Semua laki-laki yang ada pada waktu itu harus disunat. Nah, saudara tahu, Bapak Ibu Saudara, itu syarat yang diberikan. Lalu karena saking cintanya Sikem pada waktu itu, ya, orang tuanya Hemor memberikan persetujuan karena mereka ingin menyatu bersama dengan keluarga Yakub. Akhirnya semua memberi diri disunat. Nah, saudara tahu, setelah disunat beberapa hari kemudian dalam keadaan sakit, lalu dalam kondisi yang tidak berdaya, Simeon dengan Lewi mengambil pedang, kemudian membunuh semua orang pada waktu itu. Pada waktu ayahnya mengetahui peristiwa itu, ayahnya katakan, mengapa kamu berbuat demikian? Tapi kedua anak ini, Simeon dan Lewi, katakan, mengapa mereka memperlakukan adik kita sedemikian? Jadi, kenapa Ruben sebagai anak pertama, Simeon dan Lewi itu tidak mendapatkan hak untuk
meneruskan garis keturunan, dan akhirnya melalui keturunan mereka lahir Yesus karena dua kesalahan ini. Ruben telah berbuat zina dengan gundik ayahnya, dan Simeon Lewi telah membunuh banyak orang. Tangan mereka berlumuran darah. Saya lanjutkan. Akhirnya hak itu jatuh kepada Yehuda. Perhatikan nubuatan hambaku Yakub dalam Kejadian pasal 49 ayat 9 dan 10. Dia nubuatkan bahwa Yehuda laksana seekor singa, dan tongkat kerajaan dan pemberi hukum ada padanya. Nubuat ini mengenai aku yang akan menjadi raja dan memerintah kerajaan Bapakku. Jadi melalui nubuatan-nubuatan yang disampaikan Yakub kepada anak-anaknya, Bapak Ibu Saudara tahu ketika anak-anak dari Yakub lahir, memang di situ pemberian nama itu dalam beberapa pertemuan yang lalu memberi nama itu memberikan tujuan hidup. Jadi di situ ada doa. Di situ sudah ada pesan-pesan profetik seperti apa jadinya anak ini sebentar. Jadi melalui penjelasan ini kita diingatkan saudara bahwa hati-hati memberikan nama bukan hanya enak di telinga, bukan hanya lagi tren. Kita orang-orang Kristen ada begitu banyak nama di Alkitab, ada begitu banyak makna-makna rohani, dan itu memberikan tujuan hidup. Itu sebelum anak-anak Yakub, khususnya Ruben, Simeon, dan Lewi melakukan kesalahan. Tetapi Kejadian pasal 49, ketika Yakub dekat-dekat mangkat pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara tahu dia menubuatkan satu hal yang baru. Dan ternyata bahwa Ruben, Simeon, Lewi tidak lagi mendapatkan hak, tetapi hak untuk meneruskan garis keturunan, dan melalui keturunan tersebut lahir Tuhan Yesus adalah Yehuda. Ini luar biasa. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Mari kita jaga kepercayaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Betapapun hebatnya nama kita, punya makna rohani yang besar, betapapun luar biasa janji yang Tuhan perdengarkan bagi kita, tetapi kalau kita tidak bisa mempertahankan jati diri kita, attitude kita, sikap hidup kita, penurutan kita tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan, maka ada satu titik di mana kepercayaan itu diangkat. Kita sudah belajar dalam beberapa sesi yang lalu. Orang-orang hebat, orang-orang terkenal, orang-orang yang dipilih Tuhan, diharapkan Tuhan untuk berdampak, tapi pada akhirnya mereka menyia-nyiakan kesempatan itu, maka kesempatan itu dipindahkan kepada yang lain. Saudara tahu Yudas Iskariot akhirnya harus digantikan oleh Rasul Paulus. Raja Saul, Tuhan menjanjikan kalau dia hidup sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan untuk seterusnya memimpin bangsa Israel. Tapi apa mau dikata? Dia melakukan kesalahan berulang-ulang. Akhirnya kepercayaan itu diangkat dan diberikan kepada Daud. Untuk itu kita yang sudah masuk dalam bilangan kasih karunia. Kemarin saya katakan, kita ini di luar bangsa Israel hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kita ini dicangkokkan, kita ini cuma ditempel. Sedangkan cara asli, Tuhan tidak segan-segan patahkan, apalagi cuma tempelan. Itu sebabnya mari kita hargai kasih karunia Tuhan. Anugerah yang Tuhan titip, mari kita bertanggung jawab. Kita kelola dengan sebaik-baiknya. Kalau itu talenta, potensi, mari kita layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beberapa bagian lagi. Singa dari suku Yehuda adalah aku. Dari sudut kemanusiaan, aku adalah anak Daud. Tetapi sebenarnya adalah akar Daud. Apa sebabnya? Karena di dalam roh moyangku Daud telah bernubuat tentang aku. Perhatikan firmanku dalam Mazmur 110 ayat 1 dan 2. Memang sisi kemanusiaan kita sukar memahami bagaimana menjelaskan Yesus mengaku sebagai anak Daud, tetapi sebenarnya dia adalah akar Daud. Nah, ada firman Tuhan dalam Mazmur 110 ayat 1 dan 2. Saya bacakan ayat ini. Ini nubuatan yang disampaikan oleh Daud. Sebenarnya Daud sendiri tidak mengerti maknanya. Tetapi pada waktu dibukakan pengungkapan rahasia kebenaran firman Tuhan dan dikutip kembali Mazmur 110 ayat 1 dan 2, akhirnya kita paham. Oh, sebenarnya inilah yang dimaksudkan. Saya baca firman Tuhan. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat yang kedua, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion memerintah atas musuhmu. Jadi rupanya Mazmur 110 ayat 1 dan 2 ini berbicara tentang nubuatan bahwa Yesus secara manusia dia adalah anak Daud, tetapi sebenarnya dia adalah akar Daud. Adam yang pertama, karena kejatuhannya telah kehilangan kitab itu. Tetapi Adam yang terakhir, yaitu aku, telah menang sehingga berlayak mengambil dan membuka kitab itu.
Ya, kalau penjelasan buku pengungkapan menyampaikan seperti ini, akhirnya kita ingat kembali bahwa sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menikmati kesenangan dalam suasana yang kekal. Luar biasa. Ada persekutuan yang heran antara manusia pertama dengan Sang Pencipta. Semuanya tertata dengan rapi. Belum ada penghitungan waktu pada waktu itu. Tapi Kejadian pasal 3, tiba-tiba di situ ada tragedi yang terjadi dan rusaklah semuanya. Dan digambarkan Adam kehilangan kitab itu untuk mengetahui rahasia-rahasia daripada maksud-maksud Tuhan. Ya, sebelum Adam jatuh dalam dosa, ada komunikasi yang intens antara manusia pertama dengan Sang Pencipta. Ada saat-saat tertentu Tuhan jalan di dalam Taman Eden dalam angin sepoi-sepoi untuk berkomunikasi. Di situ ada dialog yang terbangun. Di situ Tuhan menyampaikan pesan-pesannya, isi hatinya. Ada komunikasi yang luar biasa. Tapi ketika Adam dan Hawa sudah melakukan kesalahan, Tuhan datang, manusia bersembunyi, dan akhirnya kehilangan kesempatan untuk mengetahui lebih jauh rencana Tuhan yang dimaksudkan kitab yang di dalamnya ada rahasia-rahasia. Akhirnya Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 yang dinubuatkan di Taman Eden itu sudah digenapi oleh Yesus pada waktu dia mati di kayu salib. Dia layak membuka kitab yang termaterai itu. Luar biasa, Adam yang terakhir, itulah Tuhan Yesus. Dia kembali memulihkan hubungan yang terputus oleh karena dosa. Ayat 6, Wahyu pasal 5. Maka aku tampak di tengah-tengah aras, di antara keempat sat yang hidup. Di tengah-tengah segala ketua-ketua itu, berdirilah seekor anak domba seperti sudah tersembelih rupanya, yang bertanduk 7, yaitu ketujuh roh Allah yang sudah disuruhkan ke seluruh bumi. Penjelasannya seperti ini. Rasul Yahya ingin melihat siapa yang dari suku Yehuda. Tetapi yang muncul dan nampak olehnya seekor anak domba seperti sudah tersembelih rupanya. Anak domba itu adalah aku sendiri yang mempunyai sifat lemah lembut. Ingatlah bahwa aku sudah bangkit dari antara orang mati dengan tubuh yang sudah dipermuliakan. Tetapi aku tetap memakai tanda penyalipan, yaitu kaki dan tanganku ada lubang atau bekas paku. Lubang pada tangan dan kakiku ini mengingatkan kamu akan kecintaanku, di mana aku telah menyerahkan hidupku rela disalib untuk kamu. Sebab itu apabila kamu melihat penglihatan, di mana aku memperlihatkan tubuhku dalam roh, maka perhatikanlah tanda lubang paku pada tangan dan kakiku. Jika ada, maka itulah aku. Jika tidak ada tanda itu, maka itu bukan aku. Sebab itu ujilah segala penglihatan, karena iblis juga dapat mencuri rupaku. Jadi waspadalah. Ini yang saya maksudkan tadi. Jadi memang kita yang berkecimpung dalam pekerjaan roh, kita harus berhati-hati. Memang di mana ada roh Tuhan, di situ ada kebebasan, tetapi semua harus terkontrol sesuai dengan kebenaran. Jadi ketika firman Tuhan mengatakan iblis juga bisa menyerupai malaikat terang, itu artinya kita harus berhati-hati. Karena pada kenyataannya, di dalam satu komunitas atau persekutuan, biasanya ada 3 roh yang bekerja. Kalau bukan roh Tuhan, roh iblis. Dan kadang biasa yang paling sukar ditaklukkan dan terdeteksi itu adalah roh manusia. Untuk itu, mari kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita bersungguh-sungguh, menyerah sungguh-sungguh. Supaya ketika Tuhan memperlihatkan kenyataan kemuliaannya, maka semua yang murni, yang kudus daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kesempatan lain kita sambung. Dan mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Mari umat Tuhan, kita berlutut, kita menyiapkan hati kita masuk dalam penyembahan. Saya ingatkan kita dalam penyembahan saudara, yang sudah penuh dengan Roh Kudus, pakai bahasa lidah, berkomunikasi dengan Tuhan, bersungguh-sungguhlah menyerah, supaya Tuhan bisa memberi karunia-karunia yang lain. Saudara yang rindu penuh dengan Roh Kudus, menyerah sungguh-sungguh, hancur hati. Kalau perlu menangis, saya percaya bahwa Tuhan Pembaptis Agung Roh Kudus akan memberikan Roh Kudusnya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati
berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Seberapa kebenaran-Mu yang tertabur, materaikan di hati kami. Sungguh kami rindu memberikan kemuliaan, kehormatan, kepujian hanya bagi nama-Mu. Ingatkan kami segala anugerah yang Tuhan titip, agar kami bertanggung jawab mengelolanya. Tingkatkan penyerahan kami. Sesudah kami mendengarkan firman-Mu, rindu hati kami masuk lebih dalam untuk menyembah Tuhan. Biar penyembahan naik menjadi bakaran dupa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara kami yang sudah penuh dengan Roh Kudus, tingkatkan penyerahan mereka supaya mereka mendapatkan karunia-karunia yang lain. Yang belum penuh dengan Roh Kudus, bagi perjanjian-Mu bagi saudara-saudara kami. Pekerjaan iblis, kuasa roh jahat yang sanggup menghalangi kami untuk menyembah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami usir dan tolak dia keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Nah, itu lebih hopins by. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami rindu menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan ref dari pujian tadi. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kita menyanyi dalam roh. Nice like red lion, I desat lie down. Kurdala samhai kirilam. Osrai, like a maslatrai, horibait layam. Kurat lasam, hot nasiram. Kitlai aidi maidi lo. Rondeling no bato hamai, uwan tato komalai. Tinibidi kun sadabilai. Rei do takomlai kun san sadabana alon datatubini. Haleluya, Tuhan lai kurinda dan alawan tanai. Somaraholi kun tanama etun hanala bato kamaya kun seripilikin oya ramanalaya tulo. Haleluya, haleluya, badato nalabatun hinda ko salamini kumayay. Harkata tatahala ramanawala tataka para minik ito na mayo. Urita na bato kay halato kasan sa nalawit agad. Humida ko pitanuli ito ka mahumida ko tada pinalihi ko na tada pitakusan malapat ako mayo. Ardila panood na pinatulukid na hata ni binikusa na napatuna ako na balabikons. Ardila panumano kumisa lulog ko. Ato rin minauli kong handa ba na kuta na ilabatasay. Ordihilay. Ordi na ko na patunaya to disasa na kada malabat na namin ka na to. Glory, hallelujah. Ang dami ito kumili dito, kumihan na riyo to the sansa na manawalawat na kapahat to rin ko to na may nakunsay. Sabay ako patalahal to na binipit na glory, hata na manay. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah.
Kuri patulisan sa milikot na manay. Kita masih ada dalam hadirat Tuhan. Ambil waktu untuk menaikkan doa-doa pribadi kepada Tuhan. Bawa segala pergumulan, harapan, kerinduanmu kepada Tuhan. Haleluya. Skibitula puri manhole kun sana hatulipa ko tadi bidiga palapa kun sana bidala bakun tenai. Glory haleluya haleluya. Glory haleluya simodoko panai. Tuhan dengar ungkapan hati kami, doa-doa kami, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih. Penyembahan dan doa-doa pribadi selesai. Umat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Kita angkat satu pujian. Dan di akhir pujian ini Ibu Margareta Bakir pimpin kita dalam doa syafaat. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari bersama katakan Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa di surga. Kami naikkan ucapan syukur. Terima kasih Bapa buat berkat-berkat-Mu melalui ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Biar kiranya kebenaran-Mu boleh tertanam termeterai dalam hati kami. Terlebih Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami berdoa buat anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, yang mengikuti ibadah online pada saat ini Bapa. Tuhan, kunjungi mereka satu persatu. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluan mereka Tuhan, Engkau nyatakan itu dalam hidup mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan, jamah sembuhkan mereka. Kalau ada yang susah Tuhan, hiburkan mereka. Kalau ada yang dalam peperangan iman, pergumulan, Tuhan berikan kemenangan. Kalau ada yang dalam kekurangan, Tuhan cukupkan segala kebutuhan, keperluan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus umat-Mu senantiasa dengan kuasa-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan dalam tangan kasih-Mu. Buat pelayanan pekerjaan-Mu dimanapun berada di muka bumi ini Tuhan. Dimanapun nama Tuhan Yesus diberitakan, Tuhan sertai dengan kuasa-Mu, sertai dengan mujizat-Mu Tuhan. Sehingga melalui pelayanan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu,
Banyak jiwa dipersembahkan bagi Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Berikan penghiburan bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran bagi mereka dalam melayani Tuhan. Sehingga melalui pelayanan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, kami tetap berdoa buat bangsa negara kami. Tuhan berkati bangsa kami. Pulihkan keadaan bangsa kami Bapa. Biar kiranya Tuhan lalukan pandemi ini dari kehidupan bangsa kami. Tuhan angkat wabah ini Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh kembali pulih. Boleh kembali seperti sedia kala. Untuk membangun. Untuk leluasa beribadah kepadamu. Karena itu Bapa, nyatakan pertolongan-Mu bagi bangsa kami. Juga bagi bangsa-bangsa yang lain di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati pemerintah kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden sampai ke pelosok desa. Tuhan memberkati. Pakai mereka menjadi alat-Mu untuk memulihkan bangsa negara kami. Tuhan kuasai mereka sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan mari umat Tuhan, kita akhiri ibadah pendalaman Alkitab malam ini. Saya jemput kita berdiri semua, kita nyanyikan ref dari pujian ini, Besar Allahku. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib. Sekali lagi dengan penuh iman, selamanya besar dan ajaib. Katakan Yesusku, Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji, kami besarkan nama-Mu, Bapa Raja Gembala kami dalam Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami kebenaran-Mu, memperlengkapi kami. Kiranya berkat rohani yang kami dapatkan dalam ibadah menjadi penopang untuk langkah-langkah kami. Sebentar sesudah kami akhiri ibadah, kalaupun kami masih harus mengerjakan beberapa tugas, tanggung jawab yang harus kami kerjakan sampai kami beristirahat sebentar, lindungi dan jaga. Kami tetap terlindung dalam Tuhan, mendapatkan pendampingan Tuhan, kami berhasil. Dan kami bertemu kapan waktu dalam hadirat-Mu. Kami boleh berkumpul, beribadah, belajar kebenaran-Mu, dan kami diberkati lagi. Segala pekerjaan iblis, kuasa roh jahat mengganggu, menghalangi kami, dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan, tolak dia keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Nah itu betul Ibu Kustai. Terima kasih Tuhan. Umat Tuhan, angkat wajahmu, tadakan kedua tangan, arahkan hati kepada Tuhan Yesus, pemberi berkat. Dengan iman terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terima berkat anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus,
Dan biar kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan urapan persekutuan kekuatan dalam penghiburan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiganya memberkati hidupmu, hidup nikahmu, rumah tanggamu, pendidikan, pekerjaan, langkah-langkah pelayanan, dan segala rencana-rencana. Mulai malam ini sampai reka fajar, hari Maranatha, Tuhan Yesus datanglah kembali. Sambut dan bawa kami masuk dalam surga, Yerusalem yang baru. Dalam berkat Yesus, kami sudah berdoa dan hamba-Mu tutup ibadah pendalaman Alkitab malam ini. Haleluya, semua yang percaya cinta Tuhan berkata, amin. Baik, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai, dan jika ada pertanyaan yang akan disampaikan, Bapak Ibu Saudara-saudari kiranya dapat menulisnya pada kolom komentar pada channel YouTube ini, dan akan dijawab pada waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom.